proses terjadinya lagu itu kayak gimana tante sejarahnya? Tapi saya nggak mau karena Sebenarnya inspirasi atau idola Bunda dalam bernyanyi itu siapa? Ada hak yang harus dibayar. Menurut Bunda itu udah adil belum peraturan kayak gitu? Kalau karaoke memang udah jelas. Setiap minta lagunya Mbak Beta, misalkan karaoke, itu saya dapat pesan untuk Mariam Jola dan Huden Folks. Guys, dimanapun kalian berada, saya Leon Dozan. Saya mau ngasih sesuatu buat Mama, ibunda tercinta dari Leon Dozan. Sesuatu ini adalah bunga yang sangat spesial. Tada! Terima kasih buat Madam Panel Floris. Aku Denpo, suka Denpo. Halo guys, ada yang beda. Kali ini biasa kita kalau podcast ngobrol tuh ngundang temen. Sekarang kita ngundang orang yang sangat spesial. Siapa tuh? Bunda Betaria. Silakan dong. Oh, kebetulan udah dari kecil. Udah tukeran ya? Jadi gimana Mama kabarnya? Kok manggilnya Mama? Manggilnya Mama? Mami atau Ibun? Pintar, bagus. Ini ada satu kreativitas dari anak-anak zaman sekarang, milenial ya. Milenial, betul. Milenial, keren. Jadi kita Saya khusus untuk YouTube ini. Saya mau wawancara. Nah guys, jadi kali ini spesial banget nih, spesial banget. Kita langsung mengundang ibu dari Leon di YouTube Leon ya. Spesial pakai martabak telur atau apa? Atau pakai keju, susu, atau pakai durian. Pakai kacang. Pakai kacang biar dia Ya bukan all you can eat ya. Spesial banget karena kita akan membahas bagaimana sih sejarah, menelusuri sejarah dari Tante Beta ya kan, seperti apa perjalanan karirnya dan suka duka, dan juga pandangan Tante nih tentang dunia musik. Sama juga mungkin pesan-pesan Tante ke Leon juga nanti ada, bisa juga. Gimana Bung Leon? Bunda Beta. Pertanyaan pertama. Untuk Bunda Beta senilai 30 juta rupiah. Terus Lanjut. Bunda Beta, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bunda. Gini nih Bunda, kan Bunda ini dikenal sebagai penyanyi. Itu awalnya Bunda itu memilih karir jadi penyanyi itu kenapa? Apa dipaksa atau emang inspirasi dan mana gitu? Awalnya karena kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. BU alias butuh uang. Saya melihat kehidupan saya melihat awalnya ekonomi, ya kan, karena melihat dari kehidupan saat itu yang sulit ya kan, sulit. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah, saya pengen mengangkat menyelamatkan kehidupan, saya bilang itu awalnya. Saya tolong berikan keistimewaan dari diri saya yang bisa membuat saya bisa mengangkat kehidupan gitu loh. Saya kan masih kecil waktu itu, masih umur 14 tahun, nah dari mana gitu kan. Tapi karena saya punya niat pengen itu, akhirnya serius, kemudian konsen minta sama Allah, kemudian dengan diberikanlah kayak hidayah atau ya sama kayak seperti itu, tiba-tiba saya disuruh nyanyi. Di usia 14 tahun berarti. Di usia 14 tahun waktu itu ya tuntutan pertama karena
faktor ekonomi, dan kebetulan saya juga orangnya kerja keras gitu. Kerja keras. Bunda ini sebenarnya orang mana ya? Orang Bogor. Orang Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Itu dekat Cicahem. Bogor. Mana itu? Cibinong. Ya. Jadi buat masyarakat Bogor, kalian harus bangga punya Ya. penyanyi kayak Bunda Beta. Ya. Penyanyi nomor 1 di Indonesia dan di seluruh dunia. Punya cita-cita itu memang harus bulat kayak telur katanya. Itu ada dorongan dari orang lain nggak yang kamu jadi penyanyi? Nggak ada. Enggak, sama emang sekali. diri sendiri Emang diri kepengen sendiri. membantu mensejahterakan keluarga. Kerja keras, banting tulang, memeras keringat. Memeras keringat. Itu. Jangan banting daging doang. Jadi enggak dengan mudah mencapai kesuksesan itu juga enggak. Jadi keras. itu semua dari perjuangan yang nol juga, guys. Kerja keras. Tidak semuanya instan ya. Tidak semuanya instan. Yang instan hanya mie ya. Lucu juga kamu ya. Oke, lanjut ya. Bunda kan selama ini kita dikenal dengan lagu yang sangat legendaris, yang Hati Yang Luka ya. Hati yang luka. Pulangkan saja aku pada ibuku, ya kan? Pulangnya kemana, Po? Hah? Pulangnya bisa ke rumah Bogor. Itu proses terjadinya lagu itu kayak gimana, Tante, sejarahnya? Bisa tercipta lagu itu? Untuk lagu Hati Yang Luka tahun berapa ya waktu itu? 86 kalau nggak salah ya. Udah lahir belum? Berapa ya? Belum. Tahun lupa deh pokoknya tahun udah lupa 80-an. pokoknya tahun 80-an gitu. Itu lagu dari beberapa album keberapa? Udah banyak. Album dari ke-8 mungkin Bukan album pertama. Bukan pertama, bukan pertama. Yang ke-8 ya itu memang tadinya dikasih sama saya, tapi saya nggak mau karena kok ceritanya begini, saya bilang gitu kan. Tapi terus dikasih ke yang lain, penyanyi lain. tapi masuknya ke saya lagi. Oh gitu. Karena yang udah rezeki ya udah langsung. Emang masuk Tante kenapa? Ceritanya itu kenapa, Tante? Ceritanya kan pukul-pukulan. Oh, jadi nggak gitu Suami maksudnya. istri yang pukulan. Jadi ceritanya emang cerita nyata. Si pencipta itu menciptakan lagu itu memang dia ngelihat kenyataan ada orang tetangganya suami istri yang pukul-pukulan, dibikinlah lagu gitu loh. Kenapa? Itu cerita lagu. Jadi terlalu menyayat ya. Terlalu pahit. Terlalu pahit. Kalau slang ada terlalu manis, ini Terlalu pahit. kalau power apa? Saya terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadi itu ya sejarahnya gimana bisa tercipta. Perasaan Tante ngira gak sebenarnya lagu itu bisa booming? Enggak Ya. Enggak nyangka setiap lagu yang ini enggak nyangka bakal booming, tapi produser yang nyangka booming. Produser yang nyangka Bakalan booming. Saya cuma nyanyi aja. Terus setelah itu ada yang berubah nggak dalam hidup Bunda? Berubah dong, udah pasti. Berubahnya tuh kayak gimana? Lebih banyak yang kenal atau lebih banyak yang Udah berubah dong, udah anak sekolahan, anak SMA, kemudian menjadi udah otomatis lah, udah langsung jadi incaran semua ya kan. Jadi perubahan ekonomi juga itu berubah kayak gitu, pasti berubah ya semuanya. Ini sangat disyukuri berarti akhirnya kerja keras Tante dihargai banyak. Betul sekali. Emang kerja keras dan doa itu resep utama ya Pak. Betul ya. Doa orang tua itu penting banget. Betul. Ya. Itu keluarga gimana rasanya? Ya semua terangkat berkat lagu, seneng banget, berkat saya nyanyi kan semua terangkat. Jadi doa saya terkabul. Bentar lagi saya juga akan terangkat jadi anak angkat kayak ini. Jadi kakak iparnya Leon. Lu punya kakak lagi? Ada ipar dong. Waduh, ini jangan jadi gosip lagi nih lu punya kakak lagi. Ada ipar. Ada ipar. Yoi. Ya kita ingat saja. Bunda Beta nih. Ini perlu kalian tahu, selain Bunda Beta ini aktif
di dunia tarik suara, menyanyi. Ternyata Bunda juga ada beberapa kali acting. Ya, Bunda. film. Itu rasanya gimana Tante acting di layar lebar, sinetron? Itu bedanya apa sih acting sama bernyanyi tuh? Tante lebih nyaman di mana, lebih suka di mana? Ya udah jelas nyanyi lah. Nyanyi ya. Nyanyi lah. Tapi setelah saya sukses, kan banyak produser yang kepengen saya film. Ya akhirnya ya saya mencoba-coba di film, ada beberapa film juga. Ya profesional lah ya. Ya profesional ya. Tapi kalau disuruh milih enakan nyanyi. Enakan nyanyi. Nah, kita tanya anaknya. Kalau anaknya lebih seneng lihat nyokapnya itu nyanyi apa acting? Nyanyi lah. Kenapa tuh? Karena acting udah buka. Oh, Jadi udah cukup ya? Udah dijawab. cukup ya? Udah. Udah cukup dari bokap aja. Beda. Nggak perlu ditambah nyokap. Ya. Karena nanti takutnya kebanyakan. kebanyakan. Kalau Bunda Beta sendiri pengen lihat Leon nyanyi apa acting? Dia kayaknya ke acting deh, ke bapak. Ke acting ya, ke acting. Ke bapaknya. Tapi kan Leon bisa Gini, soalnya bedanya gini. Kalau saya nggak kelihatan banget, nggak kurang bakat banget di film di dunia acting itu. Kalau dia itu kelihatan banget bakatnya itu, dia nggak pernah nanya skenario. Seorang bintang tuh tidak akan pernah nanya terlalu mendalam skenario. Pasti Jadi di lapangan udah langsung cepat ya? Bapaknya juga gitu. Giliran saya, skenario-nya kasih dulu dong. Saya mau pelajarin dulu. Nah itu beda. Jadi berarti Leon sama kayak saya nih Bunda. Saya juga kalau di lokasi syuting sekedar cepet langsung di cancel. Power langsung di cancel. ya, jadi itu Power lebih jago lagi. Apa itu? Lihat skenario nggak perlu ngeliat. Kok bisa? Tiba-tiba hafal aja. Kok bisa gitu? Itu kelebihan Power. Tapi nggak syuting. Gini, rezeki kan udah diatur sama Allah. Iya. Saya di atas, ya kan? Betul sekali. Iya. Yang penting kita ikhlas. Nah, Leon lebih suka Mamah nyanyi karena Mamah itu suaranya merdu banget. Merdu. Iya. Gelas aja bisa pecah. Itu kebalik. Saking merdunya, saking tingginya, saking merdunya itu. Padahal Itu dulu loh. Menurut Leon ya. Kalau di film-film beda lagi. Itu dulu. Kalau suaranya Sekarang pecah, kan suaranya jelek. umur berapa? Suaranya udah tidak sepecah dulu. Masa sih? Enggak, pasti masih bagus loh ya. Masih bagus banget lah. 11-12 sama Power. Coba nyanyi Pau. Mandarin ntar saya, jangan. Nanti yang terluka versi Mandarin. Duet sama Wenda nanti ya. Oke. Wenda siapa? Ada Wenda Hutagalung, ada temen gua gitu. Bapak memancing saya aja bikin masalah. Nanti masuk mob kamu ya. Pertanyaan berikutnya buat Bunda Beta nih. Saya juga sebenarnya nggak tahu nih, mungkin banyak orang yang juga nggak tahu. Sebenarnya inspirasi atau idola Bunda dalam bernyanyi itu siapa? Penyanyi favorit atau ini keren banget, aku jadi terinspirasi. Kapan? Yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu sama yang sekarang. Betul. Yang dulu apa sekarang? Yang dulu mah. Yang dulu satu. Yang dulu siapa? Sekarang ya dulu udah beda, udah meninggal orangnya. Nah, siapa nggak apa-apa sebutin aja. Diana Nasution. Itu ibunda dari Marcelo Tahito. Iya, itu idola Tante Beta yang paling jadi dikejar. Penyanyi legendaris. Pokoknya udah deh, suka banget. Almarhumah. Udah. Kalau sekarang Blackpink. Marion Jola. Marion Jola. Marion Kalau Blackpink sukanya aye Leon. Marion Jola ya. Marion Jola. Blackpink enggak? Blackpink, Black Dog. Blackpink mah dia. Kenapa Marion Jola? Ingat saya zaman dulu. Jadi Marion Jola itu visualnya mirip 11-12 sama Betaria Sonata zaman dulu gitu. Ingat saya zaman dulu itu kayak begitu molek-moleknya gitu loh. Semok-semoknya lah ya. Pipinya apa? Jadi begitulah. Jadi begitu ada di Idol itu saya langsung wah ini dapat, saya bilang bener dapat. Berarti ini pesan buat TV nih, kalian duetkan dong Bunda Beta sama Marion Jola nih ya. Siapa tahu ada kolaborasi. Iya, keren tuh ya, keren tuh pasti. Suka pokoknya sama Marion Jola. Kalau zaman dulu Diana Nasution, ya kan? Ibunda dari Marcelo Tahito. Marion Jola. Kalau sekarang Marion Jola. Ibunda dari belum ada. Belum ada. Ibunda dari anak-anak saya nantinya. Gimana?
Nggak ada yang aminin Po. Jangan sekali Anda. Sebagai penyanyi sebenarnya itu gimana sih cara mempertahankan kualitas vokal itu, tipsnya apa? Dari tidur, pola makan itu ada nggak sih cara jaga vokal? Ya seharusnya harus dilatih terus sih. Dilatih suara terus. itu. Kalau ciri khas itu tidak akan berubah sampai kapanpun, tidak akan berubah. Tapi untuk ketahanan suaranya itu memang harus dilatih harusnya. Kalau nggak dilatih ya pasti akan ada kekurangan. Jadi harus rutin latihan. Harus sebenarnya satu tuh harus latihan. Terus kedua harus dijaga juga kalau misalkan olahraga, berenang gitu kan. Makanya saya paling suka olahraganya renang gitu kan. Terus olahraga, terus pernapasan ini ya. Ya, terus makanan juga kalau kita waktunya mau dipakai nih suaranya. Seminggu sebelumnya suaranya akan dipakai gitu kan untuk rekaman kan, untuk itu pasti akan ada persiapan. Makanan misalkan apa? Makanan minyak, nggak boleh ya? goreng, nggak boleh. terus Nggak boleh. es gitu kayak gitu. Nggak boleh. Yang pasti latihan. Bagaimana nih menurut Bunda Beta perkembangan musik zaman sekarang? Kayak gimana menurut Bunda? Ya pasti eranya beda ya. Beda era ya. Jauh banget. Zamannya saya ya zamannya saya gitu kan. Yang masih langka, TV aja masih langka, mencapai kesuksesan juga tidak mudah, harus benar-benar kompetisinya ketat karena TV 1 kita bertarung gimana caranya supaya bisa masuk TV dan lebih berat gitu. Terus ujiannya juga lebih berat dulu gitu kan. Kalau sekarang kan TV aja udah banyak. Jangankan cuma jadi untuk menjadi bintang, untuk tidak menjadi orang yang viral aja sekarang bisa jadi bintang. Lewat sosmed ya. Iya, Lewat sosmed ya. Jadi beda, udah beda. Bahkan bisa dibilang itu kan zaman dulu tuh lomba-lomba nyanyi tuh yang kayak Indonesian Idol segala macam sedikit ya. Kalau sekarang sudah banyak. Iya. Gimana menurut Blackpink? Setuju gak? Setuju, lebih dari setuju. Kalau saya aja nggak pernah pakai juara-juaraan. Nggak ada juara-juaraan, yang penting prestasi. Enggak, saya nggak pakai juara-juaraan. Saya iseng aja, iseng testing TV lulus. Emang udah hoki. Yang penting bakat. Udah rezeki. Jadi mulus. Tapi menurut Bunda sebenarnya lomba-lomba nyanyi ajang kompetisi besar itu positif gak sih? Positif dong. Positif sekali kan ya? Positif. Semakin kesini semakin maju harus semakin kompetisi, orang harus semakin harus semakin dicari yang bagus-bagusnya. Selanjutnya ini pertanyaan cukup serius nih. Ini lagi hangat-hangatnya. Kita kayak Tom and Jerry ya. Terus baru-baru ini Bapak Presiden Joko Widodo kan menandatangani peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 nih. Iya. Itu pengelolaan royalti sama Royalti atau lagu. Jadi permasalahannya itu boleh nggak sih kafe, pub, jadi beberapa tempat hiburan atau rekreasi itu memutar lagu tanpa izin? Nah, sekarang mau dibikin peraturan supaya itu lebih dikendalikan, ada hak yang harus dibayar. Menurut Bunda itu udah adil belum peraturan kayak gitu? Waduh. Kalau memang bisa gitu dibegitukan, harus diterapkan. Harus kalau orang nyanyi di kafe bawain lagu saya atau lagu karaoke bawain ini. Kalau karaoke memang udah jelas, setiap minta lagunya Mbak Beta misalkan karaoke itu saya dapat royalti 1.000 perak kalau nggak salah ya. Saya ada royaltinya soalnya. Tapi kalau untuk di kafe harus nyanyiin lagu Betaria kemudian harus ada royaltinya, aduh apa bisa gitu. Kalau bisa ya seneng dong saya. Cuma banyak sekali tempat yang muter MP3 kan ya. Ya itu dia makanya. Yang sangat meragukan. Saya nggak tahu deh bisa.
Mendukung sih mendukung aja karena kan baik buat saya, ada musisi, income buat saya. Buat musisi Indonesia dan tanah air. Yang pasti yang saya tahu atau download buat NSP karaoke kayak gitu memang ada royaltinya. Ya, Ada. Tapi kalau untuk kafe kayak gitu, aduh nggak tahu deh saya. Ya itu peraturan yang masih baru. Yang baru, tapi Peraturan kayaknya nggak tahu deh bisa atau enggak. Dan sebenarnya saya pernah dengar almarhum Glenn Fredly sebenarnya bilang emang harusnya peraturan seperti ini tuh udah di luar negeri udah ada dan di Indonesia emang belum begitu jelas. Jadi sebenarnya ini perkembangan. Cuman emang aplikasinya emang sulit ya, masih sangat sulit. Kayaknya sih Cukup sulit. Kayaknya sih nggak begitu mudah ya. Tapi kalau untuk karaoke emang untuk penyanyi harus biasanya dapat saya. Misalkan lagu saya di karaoke ada orang nyanyiin lagunya Mbak Betaria itu saya dapat 1.000 perak. Oh, setiap ada yang nge-play? Iya, royalti. Jadi nanti akhir tahun itu ada dari NSP, dari kalau saya ya, nggak semua loh. Oh, nggak semua penyanyi? Nggak semua. Kalau saya akhir tahun saya dapat royalti itu dari penjualan ini, kemudian dari NSP, ada yang lagu saya NSP-nya. Ada sambung pribadi ya? Ada sambungan. Atau karaoke minta lagunya itu. Oh, itu berarti untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau buat yang di karaoke ada nyanyi lagu beberapa musisi seperti Bunda Beta itu dapat royalti. Cuman kayak FC Andi Lau gitu ya. Gue suka nyanyi lagu Andi Lau FC itu kan. Nanti Leon mungkin akan bikin lagu juga nge-rap nih masuk karaoke. Nah, kita garap lah nih banyak duitnya ternyata Pak. Lumayan Pak ini. Bisa lah Pak saya. Wak bisa Pak saya. Pesan apa yang ingin Bunda sampaikan untuk orang-orang yang ingin mulai berkarir di dunia musik atau menjadi penyanyi, menjadi musisi? Ada pesan atau tips dari Bunda mungkin? Pesan untuk Marion Jola dan lain-lainnya. Sama saya juga. Saya idola nih. Oke, apa namanya? Jangan sombong. Jangan sombong. Karena kita udah terkenal, kemudian kita angkuh atau gimana gitu kan. Low profile aja, tetap kepada semuanya itu akan lebih baik. Kemudian disiplin dalam bekerjanya, disiplin. Kemudian ya kalau bisa ngikutin ikutin kata orang tua. Iya. Ini pesan buat semua dan juga untuk idola Tante Mario Jola ya. Tante sangat mendukung Mario Jola dan ini dia Mario Jola. Oh, lagi berangan. Baru datang. Mario Bros. Yang datang Mario Bros. Itu pesan untuk orang lain kan? Itu pesan untuk orang lain. Sekarang ini yang lebih personal nih. Buat Bunda, pesan buat Leon Dozan. Pesan buat Leon banyak. Nasi goreng Patoro satu. Pesan buat dia banyak. Apa yang terlalu banyak? Jadi nggak bisa disebutin. Banyak. Untuk karirnya ya jangan lupa berdoa kepada Allah, minta karena hanya Dia yang akan memberikan melancarkan cita-citamu. Syuk sekali. Kebetulan kita syuting juga lagi bulan puasa nih. Bunda puasa, Leon puasa. Saya juga ikut puasa. Cuma tadi batal sekali. Itu makanan favorit Bunda apa misalnya puasa makanan bulan Ramadan enaknya apa gitu? Ada? Yang pasti manis-manis itu manis, nomor satu ya. Kolak gitu, kurma. Enggak, yang manis apa aja gitu. Oh, suka yang manis. Yang harus ada. Gimana sih? Terima kasih buat yang udah nonton konten kali ini di Denpo Channel. Ngobrol-ngobrol kita sama Bunda Betaria Sonata, sang legenda musik tanah air, dan juga kita langsung putranya kita hadirkan, Leon Dozan. Aku Denpo, suka Denpo. Wih. Thank you banget buat Bunda Beta. Semoga Bunda Beta sehat-sehat buat Bunda. Amin. Ya. Panjang umur, amin. bahagia rezekinya dan juga amin. Makin banyak rezekinya dan semoga bisa cepat punya cucu. Amin. Semoga Power cepat nikah. Amin. Semoga ada. Jadi buat kalian yang butuh MC atau butuh wedding dekor nih dari Madam Venal juga ada, bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini.
cari uang susah, tolong dibantu. Mantap. Aku Denpo, suka Denpo. Kami dari Denpo Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan.